Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini di Mas Niko Tutorial ya, di channel saya yang Mas Niko Tutorial. Kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan teman-teman, mencoba motor ini ya, Yamaha X-Max 250 cc untuk menuju ke Surabaya. Kali ini jam 3 lebih 19 menit teman-teman. Nah, tepatnya sekarang ini tanggal 2 Juni 2021. Jadi ini saya ingin melakukan perjalanan ke Surabaya. Nanti saya akan menuju ke Terminal Bungurasi. Nah, ini kenapa saya upload di Mas Niko Tutorial, karena memang di Niko Channel dulu sudah pernah ya. Jadi ini saya ngisi video di Mas Niko Tutorial, dan lebih condong nanti cerita-cerita dan juga membahas Yamaha X-Max ini. Kalau di video sebelumnya kan kita membahas Yamaha X-Max untuk perjalanan dari Blitar menuju ke Malang lewat mana Bendungan Lahor teman-teman ya, atau Waduk Lahor. Nah, ini nanti kita akan menuju ke Purabaya, Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasi. Nah, oke, sekarang kita lanjut saja ngobrolnya ya teman-teman. Selain saya bikin vlog ini juga supaya tidak ngantuk. Ya, ini nanti mohon maaf kalau misalkan videonya kurang begitu jelas, seperti halnya siang hari, karena memang kelemahan GoPro, kamera GoPro teman-teman, itu memang di low light atau cahaya yang rendah itu memang jelek. Jadi biasanya stabilizernya tuh hilang, atau dia lebih condong untuk kerjanya tuh fokus untuk gambarnya, untuk pencerahan, sedangkan stabilizernya otomatis mati. Biasanya sih gitu. Yaitu berdasarkan pengalaman saya ya, pemakaian GoPro selama kurang lebih hampir 3 tahun. Dulu GoPro Hero 7 Black, 7 Black, kalau sekarang GoPro Hero 8 Black. Ya, semoga saja nanti bisa membeli GoPro Hero 9 Black. Tapi kayak apa ya? Soalnya kualitas GoPro ya cuma gitu-gitu aja sih. Ini kecepatan saya 90 km per jam. Saya biasanya kalau berangkat pagi gini teman-teman ya, utamanya kalau habis libur, itu kan biasanya kan rame, macet. Hari Senin itu biasanya saya berangkatnya pagi, jam 4 atau jam setengah 4. Kali ini saya tadi berangkat dari rumah jam 3. Ya, jam 3 lebih 15 lah. Sampai di jalan raya ini. Tadi kan sampai Karanglo ya. Kita bukanya itu di Simpang Karanglo atau Simpang Singosari, atau underpassnya itu jam 3.19. Ini kita sekarang sampai di Pasar Lawang. Kondisi pagi hari ya, dini hari ya sekian lah. Nah, ini nanti saya mau ke stasiun teman-teman. Mau ke stasiun Gubeng. Terus kemudian nanti mau melakukan perjalanan ke Jember, naik sepur. Nah, sepur apa? Probowangi ya. Kereta api Probowangi itu biayanya kalau dari stasiun Gubeng itu 29.000. Jadi Probowangi itu kereta api dari Surabaya menuju ke Banyuwangi. Banyuwangi, jadi Probolinggo Banyuwangi, setahu saya sih gitu. Jadi kalau misalkan jalan sepi teman-teman, itu biasanya kalau nggak sambil ngevlog ya, saya kecepatan 100, 110 gitu. Kalau sepi loh, ini sepi banget ini teman-teman. Suasananya ini sepi banget dan enak. Nah, kalau misalkan jalannya tuh full halus ya, itu enak buat pengendara sepeda motor atau pengendara mobil. Nggak usah harus lewat jalan tol, sudah enak teman-teman. Tapi ya ini jalan bagus ini nanti cuma sampai Purwodadi atau Purwosari itu tok. Habis itu nanti Purwodadi ke Pandaan, jalannya gak enak. Dan ini kabutnya tebel banget ini teman-teman. Tak pikir tadi hujan, ternyata enggak sih, mataku kelilipan. Ini moga-moga kameranya nggak ngembun ya, karena apa namanya, kabutnya tebel ini. Soalnya kocokku ngembun nih. Enak rek, kalau perjalanan pagi seperti ini sepi. Sepeda motor dikit, yang bikin rame itu kan sepeda motor teman-teman. Ya mobil juga sih. Saya juga kalau misalkan ke Surabaya pagi hari dan nggak buru-buru ya, naik mobil pun itu mesti saya lewat bawah. Nanti baru naik tol itu di Gempol. Nah, karena biayanya lebih murah teman-teman. Kalau dari tol sini ya, dari Singosari ke Gempol aja udah 49.000 ya, lumayan ya. Kalau PP kan ya sudah hampir 100.000 ya, 98.000. Nah, kalau lewat bawah kan tolnya kan cuma berapa itu, 14.000.
Jadi teman-teman biar tahu ya, kalau misalkan mau melakukan perjalanan itu ya, kalau dari saya sih memang lebih saran itu berangkatnya lebih gasik itu lebih duluan, nah, lebih pagi istilahnya. Selain apa namanya, menghindari macet atau keramaian, kita juga bisa sampai di tempat tujuan tuh lebih awal, jadi bisa istirahat dulu teman-teman. Itu adalah wulingnya bapakku dulu ya, wulingnya almarhum ayah saya dulu. Kalau sekolah masuknya jam 7 ya, kita sampai di sekolah tuh paling enggak jam setengah 7. Nah, jadi masih ada jeda waktu setengah jam, bisa untuk istirahat. Karena dulu saya berangkat ke sekolahku naik sepeda pancal, nah, baik SD maupun SMP maupun SMA. Tapi SMA kadang-kadang saya naik angkutan umum. Wah, ini embun nih, kaca saya ngembun ini. Ini ada Mitsubishi Lancer CK4 ini di depan ini, nah, atau Evo 4. Ini ngembun apa enggak ya? Cek dulu. Kayaknya sih nggak ngembun, kayaknya loh ya. Terus di sini yang bikin rame ya teman-teman, jalannya bukan rame sih, jalannya pelan-pelan tuh ya ini truk-truk itu loh. Untuk waktu tempuhnya berapa Mas Iko? Saya biasanya kalau sampai Sidoarjo tuh, Sidoarjonya ya setelah Porong yaitu sekitar 1 jam. Terus kemudian Porong sampai ke Surabaya tepatnya di kantor sana itu di daerah Tugu Pahlawan itu sekitaran 40 menit. Nah, jadi ya 1 jam 40 menit lah. Itu dengan catatan ya ini jalannya sepi seperti ini, tapi kalau sudah kesiangan ya lebih, paling 2 jam. Kalau pulang itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi Surabaya ini Surabaya Utara loh, bukan Surabaya Selatan atau Surabaya Tengah. Ini adalah di kanan itu gerbang tol Lawang teman-teman. Kalau teman-teman ingin masuk di gerbang tol Lawang itu belok kanan tadi. Dan ini videonya sangat panjang ya, nah, sangat panjang. Ya semoga saja nutut baterainya. Mungkin nanti kalau misalkan mau tak skip ya tak skip dulu perjalanan, tapi ya semoga saja tidak di skip karena perjalanan full. Tapi ya full gini nggak ngerti ono sing nonton sampai entek apa enggak, aku ya nggak tahu loh. Biasanya sih ada yang komen, saya Mas Diko, saya siap, terima kasih kalau sudah nonton sampai akhir. Karena selain membuat video itu juga yang lama kan ngedit sama nguploadnya temen. Ngupload tuh bisa sehari semalam gitu, tak tinggal tidur, tak tinggal kerja. Ini posisi di rumah juga sedang upload video, ini ada 3 video, tapi masih 1 yang saya upload. Kalau sudah selesai baru nanti upload yang satunya lagi. Ya saya remote. Kabutnya rek tebel rek, kocone iki rada mengembun. Ini saya memang tidak kenceng-kenceng ya teman-teman. Jadi karena memang sambil nge-vlog ini ya agak santai-santai sedikit lah. Santai tapi kecepatan 90 sampai 100. Ini di sini kita sudah sampai di daerah Lawang teman-teman. Jadi kalau dulu tuh beberapa bulan yang lalu sempat viral ya, Hotel Niagara, dan ada yang nge-vlog itu pagi-pagi jam 2 gitu ya, nge-vlog lihat di luar. Di sini lumayan rame juga ya, jam segini masih rame. Jadi yo Mas, jenenge sampingnya pasar ya, lagi baru dasaran, baru mau buka pasar-pasar yang penuh Mas. Karena di sini juga jalur utama sih, jalur utama menuju ke kota Malang atau jalur Malang Surabaya selain tol ya. Nah di depan itu kan pasar Lawang temen-temen. Nggak ngerti kelihatan apa enggak ya, semoga aja kelihatan. Ada alarm bunyi karena takut telat saya tadi, takut bangun kesiangan, alarmnya berkali-kali. Mulai jam 2 tadi. Gatel rek. Asik loh, itu loh depan itu adalah Hotel Niagara teman-teman, yang kemarin sempat viral ya. Di depan kiri itu yang ada lampunya, ada Oyo itu sampingnya Bank Mandiri ini. Nah ini di kiri ini adalah Hotel Niagara yang katanya angker itu, tapi memang bangunannya bangunan lawas itu ya, bangunan lama. Tapi dia masuk Oyo, terus kemudian saya lewat beberapa kali itu juga banyak
bukan banyak sih, ada aja yang nginep kok ya, mobil parkir itu juga ada kok ya. Nah kan rame ya, rame truk-truk teman-teman, jalannya kecil, terus tikungan jalannya jelek, akhirnya pada pelan-pelan. Saya yakin kok salah satu sumber kemacetan juga jalan kok teman-teman ya, salah satu loh ya, selain dari kendaraan itu juga jalannya. Kalau jalannya bagus kan otomatis kendaraan itu nggak banyak berhenti, nggak banyak pelan-pelan, jadi lajunya itu stabil itu cepet. Tapi kalau jalannya elek ya otomatis alon-alon. Oke, sekarang kita bahas Yamaha X-Max nya teman-teman. Nah ini untuk perjalanan malam sendiri, memang dari video yang saya sebelumnya teman-teman ya, tak sampaikan di video sebelumnya, itu adalah kelemahannya adalah lampunya kurang terang teman-teman. Ya ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, lampunya itu memang putih pakai LED, walaupun dia lampunya 2 ya, tapi memang bener, memang nggak begitu terang untuk ukuran motor gede loh ya. Ini paling sama seperti Honda PCE gitu ya, atau Yamaha NMAX ya, mungkin lebih terang sedikit, tapi menurut saya itu sama sih, putih karena dia pakai LED ya. Harusnya itu pakai halogen lah, bukan halogen, apa proyektor yang gede, HID, lampu HID lah ya. Ya untung aja ini ada lampu penerangan jalan, jadi enak, lebih terang, dan dia lebih kuning sih ya, kuning, jadi dia lebih terang karena daya tembusnya lebih bagus kalau kuning gitu ya dibanding putih. Ini kalau hujan udah nggak kelihatan teman-teman. Nah ini yang saya sebutkan kemarin, kelemahannya Yamaha X-Max adalah lampunya kurang terang, karena emang bener sih, saya lihat-lihat di orang-orang review juga salah satu kelemahannya itu lampunya kurang terang. Jadi kalau untuk riding malam hari atau perjalanan malam hari, utamanya jarak jauh itu ya memang seperti ini, kondisinya seperti ini, harus mata itu harus bener-bener was-was teman-teman ya. Apalagi kalau jalannya banyak berunjalan, kalau jalannya halus seperti ini ya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kemudian dia ngedem sama Honda tuh kayak nggak ada beda nih, nggak ada beda nih tingkat keterangannya itu. Ini kita jalannya turun ya. Nah terus dari segi kestabilan, kalau misalkan untuk jarak jauh seperti ini teman-teman, ini sangat stabil sekali ya, sudah sangat sekali, karena dia bobotnya berat ya, bobotnya itu berat. Terus kemudian ukurannya gede, lebar sama panjang, jadi dia tuh lebih stabil teman-teman. Walaupun saya ini menggunakan apa namanya, box ya, box Givi, yang saya isi tas, isinya laptop sama barang-barang. Terus kemudian di bagasi juga ada baju-baju saya ya, saya bawa baju-baju, itu masih stabil teman-teman ya. Jadi nggak gabet lah, nggak kayak saya kemarin pakai motor Ninja Z250, Kawasaki Z250, itu juga saya kasih box, dia apa kayak banting gitu teman-teman ya. Apa mungkin karena suspensinya juga sih ya, suspensi 1, terus kemudian tinggi toh, jaraknya itu juga dari suspensi ke mana, ke boxnya itu juga terlalu jauh. Kalau ini kan suspensinya di belakang ya, 2 lagi, ya lebih stabil. Cuma ya itu atos. Nah, biasanya motor atau mobil dengan handling yang bagus itu biasanya keras anunya, suspensinya itu keras biasanya loh ya, kecuali mobil-mobil mahal atau motor-motor yang mahal. Ini kalau misalkan belok kanan itu ke arah penanjakan Bromo teman-teman ya, lewat Nongko Jajar. Nah ini ya kanan ini lewat Nongko Jajar itu ke penanjakan Bromo. Nah di sini ada lampu merah. Kalau misalkan ke kiri itu masuk tol Purwodadi atau gerbang tol Purwodadi, kita lurus. Isinya ya truk-truk sama mobil-mobil ini. Kalau ada yang tanya, Mas Niko masuk Malang masih ada penyekatan nggak? Nggak ada, sudah habis, sudah selesai, udah kapok. Disekat sama enggak ya sama aja, lewat bawah nggak disekat. Jadi penyekatan cuma aja di tol kemarin tuh saya cek itu. Nah terus kemudian untuk konsumsi bahan bakar gimana Mas Niko? Nah untuk perjalanan jarak jauh seperti ini, Yamaha X-Max itu ngirit teman-teman ya. Ini kalau coba kita lihat rata-rata saya kemarin untuk
apa namanya BBM ya, konsumsi. Sebentar saya lihat dulu. Rata-ratanya 36,6 km per liter teman-teman ya. Di sini kan ada informasinya ya. 36,6 km per liter. Jadi 1 liter bensin ini saya isi Pertamax. Dengan kemarin tuh saya pergi ke mana, Blitar, ke Tulungagung dengan kecepatan ya 100, 110, 120, terus keliling dalam kota itu rata-ratanya 36,6 km per liter. Jadi lumayan ngirit untuk ukuran motor 250 cc. Nah, karena apa? Karena kemarin saya pakai Kawasaki Z250 250 cc punyanya Kawasaki ya, Ninja yang apa naked. Itu cuma kena 122. Jadi 1 liternya 22 kilo. Itu sama rutenya juga, perjalanan jarak jauh juga. Paling irit itu 124, 125 paling irit dulu ya. Ini bisa 136,6. Jadi sangat luar biasa sekali Pak. Sedangkan Yamaha NMAX itu sekitaran 140, 145 nih nggak salah ya. Jadi nggak selisih jauh sih teman-teman ini. Jadi kalau menurut saya ini lumayan ngirit untuk ukuran motor 250 cc ya. Matic lagi ya. Matic kan biasanya lebih boros ya dibanding manual. Wih. Ini tadi saya belum sarapan nih. Nanti rencana mau sarapan di kereta saja, beli di kereta. Kalau jadwal keretanya sih jam setengah 6 pagi teman-teman, jam 5.30. Nanti sampai Jember jam 9.50 teman-teman, atau jam 10 pagi ya. Saya juga sudah bawa hasil swab. Loh, hasil swabnya itu kan dikirimnya lewat WA ya, dan email. Nah, saya cetak sendiri tapi cetakannya kurang bagus. Printernya jelek. Ini kita sudah memasuki jalan Purwodadi menuju ke Pandaan, dan ini adalah jalan paling jelek yang saya tahu teman-teman ya. Dari Malang ke Surabaya ini adalah jalan paling jelek di sini tuh. Ini saya sudah beberapa kali nge-review di sini. Ya moga-moga aja pemerintah mendengarkan ya, atau melihat supaya segera ditindaklanjuti loh. Jadi kondisi jalan kalau jelek itu juga merugikan masyarakat. Itu satu, itu merusak motor atau mobil, kaki-kaki mobil, suspensi, karet, dan juga nggak nyaman teman-teman ya, bahaya juga. Ini ada Pak Tentara ini mau berangkat kerja juga ini. Kalau naik bis saya biasanya bareng Pak Tentara itu ya, TNI apa, Angkatan Laut ya. Jadi kalau di sini tuh saya mesti nggak mau banter temen ya, nggak mau kenceng. Jadi paling kecepatan 60, 50, 60, 50. Karena jalannya jelek, eman-eman motor saya sama badan saya sakit soalnya. Nah kan ini juga suspensinya keras ya, atas banget pokoknya suspensinya Yamaha X-Max itu. Salah satu minusnya yaitu tadi kemarin tuh suspensi. Woi, aduh. Saya tuh pengen banget ya touring sampai Jakarta lagi ya teman-teman. Dari Malang sampai Jakarta naik motor itu, terus nanti keliling-keliling di Jakarta sama di mana? Di Bogor, mau ke puncak juga. Nanti pulangnya lewat Cianjur, lewat jalur selatan itu loh. Mantep itu. Tapi paling enggak ya harus 1 minggu itu. 1 minggu ya, ninggal istri saya 1 minggu ya eman-eman nih. Mesake, kasihan. Nih alarm bunyi lagi nih. Nah ini sudah diaspal, tapi cuma sekian meter, ini paling 50 meter nih. Ini jelek lagi jalannya. Nih salah satu yang bikin macet ya ini truk alon-alon ini gitu loh, yang bikin jalannya rusak barang yang ini.
Terus ini mau nyalip ini juga pelan-pelan. Iya lagi. Apaan sih aneh gitu. Orang kalau nyalip itu kan juga harus perhitungan yo. Jangan kok nyalip kecepatannya hampir sama dengan yang disalip. Yo jangan. Klakson yang di belakang nanti. Sekarang jam 3 lebih 39 menit. 20 menit perjalanan ini ya. 20 menit perjalanan sampai di sini. Tapi dengan perjalanan ya nggak cepet-cepet banget, jadi santai. Ini jalannya sudah agak mendingan teman-teman, tapi ya masih bergelombang ya. Tapi masih mendingan lah dibanding 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu tuh nemen banget ini tuh. Karena sudah ada beberapa titik yang diperbaiki. Ini kecepatan 100 teman-teman ya, kecepatan 100 km per jam. Untuk suhunya ini tadi saya cek itu sekitaran 23 derajat Celcius teman-teman. Iya, 23 derajat Celcius. Tapi ini biasanya batas atas ini. Kalau saya cek di internet itu selisihnya sekitar 1-2 derajat di atasnya. Jadi suhunya itu sini kalau di internet sekitaran 21-22. Setengah 4 ya, hampir jam 4. Subuhnya kan setengah 5 ya. Nah sebenarnya ini misalkan sudah di aspal ulang seperti ini enak teman-teman ya. Jadi pengendara sepeda motor pun tanpa harus masuk tol juga sudah menikmati jalan yang enak. Tapi yang jalan apa ya, itu yang lewat itu truk-truk yang bermuatan over yang berlebihan ya, cepat merusak jalan itu. Sebenarnya itu saya tadi pengennya tuh ke Bungur itu naik bis gitu loh, tapi bis itu belum ada jam segini, itu baru ada tuh jam 4 lah, jam 4 setengah 5. Sedangkan keretanya kan jam setengah 6 ya nggak nutut. Daripada kan nutut ya mendingan naik motor aja, titipkan di Bungur ya. Kalau penitipan pitnya sih 24 jam. Moga aja bener-bener 24 jam. Nanti perkiraan sampai sana ya jam setengah 5 lah ya, setengah 5-an. Ini kita sudah sampai di jalan masuk mau ke Taman Safari Prigen teman-teman, di kiri ini ya. Nah ini jalan masuk mau ke Taman Safari Prigen. Untuk review Taman Safari atau jalur ke sana sudah ada di channel saya, Niko Channel ya, yang satunya itu. Ini kecepatan 105. Nih kalau saya dim ya, kan kayak nggak ada bedanya teman-teman. Ini lampunya ini ya. Ini kecepatan 110. Ini jalannya naik ini teman-teman. Nah, kecepatan 106, 107 ya. Tapi pelan-pelan saja. Nah itu kenapa saya beli Yamaha X-Max itu salah satunya ini teman-teman, untuk perjalanan jauh, untuk kecepatan menuju ke kecepatan 100 itu enteng satu, yang kedua itu lebih enak lah ya buat badan itu
walaupun suspensinya keras tapi lebih enak dibandingkan PCX, NMAX atau motor-motor yang lainnya. Yang jelas matic. Terus kemudian bagasinya itu gede, bisa muat banyak ini barang ini. Tapi kalau dari segi tarian ya sama-sama 250 cc ya enakan yang Ninja kemarin. Iya, dia motor laki-laki terus dia motor anu apa manual loh ya. Tapi enak juga ini ya Pak X-Max ini, tariannya lumayan kok. Ngisi terus tenaganya tuh ngisi. Wah, jalannya elek ini. Banyak guru jalan ini. Jadi kalau dulu pernah saya di Niko Channel ya teman-teman, sama juga ya dari Malang ke Surabaya pagi hari itu berangkatnya masih gelap seperti ini, sampai Surabaya sudah terang. Tapi kalau ini nanti mungkin sampai Surabaya masih seperti ini, mungkin sekitar jam 4:30 soalnya ya. Jalannya rek. Aduh. Jalan yang gerunjal. Banyak tambalan. Tapi tambalan cuma sedikit-sedikit itu jadi bikin jalan itu nggak enak. Coba nih tadi berangkatnya 4:30 gitu ya. Rame sini teman-teman. Soalnya kan kemarin habis libur ya. Habis libur tanggal merah itu biasanya besoknya rame. Karena orang libur kan naik motor pulang itu Malang atau ke Probolinggo, Pasuruan. Aduh, kita udah sampai di Pandaan teman-teman. Jalannya walek tenan iki. Wah, ini sudah enak ini. Ini kita sudah sampai The Taman Dayu teman-teman ya. Di kiri ini adalah The Taman Dayu. Nah, The Taman Dayu. Kita belok kiri. Nah lurus sana, kalau ke lewat sana banyak lampu merah. Sini aja, sini tuh enggak ada lampu merah. Nanti biasanya mulai ramai lagi itu kalau sudah sampai di Porong teman-teman ya. Jadi pertemuan antara jalur dari Malang sama jalur dari Probolinggo Pasuruan. Rame itu, pol. Rame ini pol. Wow. Ini jalannya sudah di aspal. Sini dulu tuh jalannya jelek banget ini sini. Terus sekarang udah di aspal ulang ini, udah lumayan. Wah ini belum ini. Waduh salah jalan. Waduh salah ambil jalan. Harusnya di sisi kiri. Di sisi kanan bergelombang. Karena banyak dilewati truk-truk muatan berat ini. Wih. Ada alarm lagi nih, matikan dulu. Sekarang jam 3.49, jadi 30 menit ya teman-teman perjalanan ini, setengah jam sampai di Pandaan. Nah, setengah jam sampai di Pandaan. Aduh, saya tuh niteni biasanya 1 jam tuh sampai di Porong mau masuk ke Sidoarjo itu loh. Setelah Lumpur Lapindo itu yang di rel itu biasanya 1 jam kan.
Di sini tuh jalannya sepi dan sudah halus teman-teman ya. Jalur Pandaan ke mana? Ke Japanan itu jalannya sudah halus. Ya cuma ada beberapa titik yang gelombang. Karena yang melewatkan truk-truk muatan berat ya, jadi aspalnya kalah, peluntung. Kayak ini tadi ada tambalan ini. Saya mau ngajak ngobrol apa lagi ya? Bingung saya. Karena terlalu jauh sih, terlalu lama ini. Aduh. Rek. Mungkin teman-teman ada yang sama ya, sering melakukan perjalanan Malang Surabaya pagi hari seperti ini. Bisa tuliskan pengalamannya teman-teman di kolom komentar ya. Monggo, nanti yang terbaik akan saya pin. Wah, mungkin dulu masih menikmati jalan di sini tuh nggak enak, tapi kalau sekarang sudah enak ya, walaupun masih ada beberapa titik yang tambalan-tambalan seperti itu tadi. Ini kecepatan 110 teman-teman ya, hampir 110, santai. Aduh, jalan rek, ya Allah. Ada lampunya, turun. Ini kecepatan hampir 120 karena jalannya turun ya, sepi juga. Ini sudah mulai truk-truk gandengan sama truk kontainer-kontainer teman-teman ya. Dikit macet. Ini suhunya sekarang 26.
Kok tadi ada yang tanya dingin nggak? Tadi pas waktu di Malang sih lumayan dingin sih. Kalau sekarang sudah nggak, sumuk saya. Ini kalau ke kanan sana bisa ke arah Bangil teman ya, bisa ke arah Bangil, ke arah Probolinggo, Pasuruan. Ya untung aja jalan di sini tuh sudah diaspal ulang ya. Jadi sudah lumayan lah. Dulu tuh di sini tuh jalannya ajur teman-teman di sini tuh. Karena yang lewat kan truk-truk gede semua ya. Dan kalau di sini mesti macet karena jalannya ajur. Kalau jalannya bagus itu ya tidak, itu bisa mengurangi kemacetan. Jadi nggak terlalu macet. Ini kalau ke kiri itu ke arah Mojokerto teman-teman ya, Mojokerto, Mojosari itu ke kiri, kita lurus.